Nianchu, kamu mau laki-laki nggak? Paman Zhenggui, meski kamu cemburu sama aku, lomba memancing aja juara satu lagi, nggak usah mikirin cara licik buat ngerjain aku. Kamu ini anak gadis, gimana sih cara bicaranya? Ayahmu dulu waktu masih hidup kan selalu inginkan kamu cepat-cepat nikah. Aku punya calon yang bagus nih. Asal kamu cocok, malam ini juga langsung malam pengantin. Nggak mungkin. Jangan-jangan tukang potong babi lagi? Ah. Waktu itu kamu kenalin aku sama pria itu, bisa jadi bapakku tuh. Baru buka mulut aja baunya hampir bikin aku pingsan. Kamu masih enak ngomong? Siapa suruh kamu di depan banyak orang satu tinju bunuh sapi gila? Malah mau cari menantu masuk? Memangnya kenapa? Cuma modal muka kamu aja. Yang mau nikahin kamu bukan cuma dari ujung desa sampai ujung desa lagi. Ini yang kamu siapkan untuk putrimu mas kawin, untuk menikah masuk. Sekarang aku pakai. Kira-kira kamu nanti juga tidak akan menyalahkanku. Acu, Ya, Bapak Zhenggui, aku dan istriku tahu kamu akan menikah, lalu memotong beberapa hiasan pernikahan untukmu. Pernikahan tidak boleh kurang keberuntungan. Terima kasih, Bapak Zhenggui. oh ya, Malam ini jika dia tidak menurutimu, langsung paksa saja. Lagi pula kamu punya banyak tenaga, dia juga tidak bisa melawanmu. apa yang kamu katakan? Ini pernikahan yang sah, bukan perampokan pernikahan. Kamu tidak mengerti. Ini, Apa ini? lihat saat masuk kamar pengantin. Jangan sampai rusak ya, Ini adalah harta karunku yang tersembunyi. ini. Jangan-jangan. Kamu benar-benar pamanku yang baik? Bagaimana bisa memberikan hal seperti ini kepada gadis perawan? Lalu gadis perawan mana bisa satu pukulan membunuh seekor sapi gila? Jangan asal bicara. Cepat pergi jemput orang. Pulang pas bisa masuk kamar pengantin. Aku akan membereskan untukmu. Kayak perampok yang mau menculik pengantin aja. Ini mas kawin untukmu. Memang agak sederhana, tidak seperti di kota. Jangan sampai kamu jijik. Oh, tidak. Aku ini orangnya suka kebersihan. Kalau sudah pakai barang, ingat taruh kembali ke tempatnya. Lalu, setiap malam harus mandi. Kalau tidak, jangan naik ke tempat tidur. Baik. Oh, itu, siapa namamu? Namaku Musian. Kamu? Namaku Song Nianchu. Nanti aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan masak bubur untukmu dulu. Kamu mandi dulu. Baik. Pantas saja di zaman ini punya banyak anak. Ini terlalu seru. Itu, kamu sudah selesai mandi? Dia mau masuk kamar pengantin denganku. Aku harus gimana? Langsung serang saja. Atau pasrah saja? Kamu lagi lihat apa? Jangan. Malam pertama dinikahi suami, ketahuan lagi belajar posisi diam-diam. Gimana caranya balikin citra? Tolong bantu, buru-buru. Itu, aku dipaksa dikasih sama Paman Zhenggui. Aku sama sekali nggak tahu kalau itu buku macam itu. Kalau aku tahu, pasti akan kutolak tegas. Sudah larut. Istirahatlah.
Walaupun dia beda dari cewek biasa, tapi soal kayak gini, pasti dia juga malu duluan. Apa aku beli perawan tua? Kok bisa jago banget? Kok kamu bisa selicin ini? Jangan-jangan kamu sebelumnya udah pernah punya pengalaman? Kalau gitu, pacar kamu sebelumnya sehat-sehat aja kan? Aku belum pernah punya pacar. Jadi ini pertama kalinya. Terus kok bisa selicin itu? Oh, Jadi, kamu sebelumnya udah baca buku-buku itu, ya kan? Bukan? Nah, gitu dong. Pantasan kamu tenang banget. Ternyata udah baca duluan. Itu. kita. Lanjut nggak? Jangan dorong-dorong. Cepat biar aku lihat ganteng nggak suaminya Likui perempuan. Kalau masih ngintip, pantat kalian ku bikin babak belur. Cepat lari, Likui perempuan mau mukul. Itu anak-anak desa. Mungkin penasaran siapa yang mau nikah sama aku, makanya ngintip. Tidur, ya? Apinya masih besar. Kebakaran. Buka jendela. Cepat. Aku bilang, kalau kamu nggak mau, nggak usah pakai cara kayak gini buat ajak aku mati bersama. Aku. Cuma mau masak sarapan buat kamu. Bubur nggak dimasak kayak gitu. Harus pakai api kecil, dimasak pelan-pelan. Bertahap. Kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kok. Kamu juga punya kelebihan. Iya? Setidaknya kamu ganteng. Itu juga kelebihan. Kenapa enggak? Kalau itu bukan kelebihan, terus buat apa aku bayar 200 rupiah buat beli kamu jadi menantu? Kalau gitu, ajarin aku masak bubur. Nanti kalau udah bisa, aku masakin kamu. Oke. Wah, kamu cepat juga belajarnya. Dulu kamu kerja apa? Oh, belajar fisika. Fisika? Wah, kamu jagoan dong. Jangan-jangan kamu meneliti bom atom atau yang kayak gitu? Kamu tahu, seorang wanita di desa nelayan, tahu fisika aja udah aneh, kok bisa tahu bom atom? Bukan. Jangan salah paham. Aku bukan mata-mata. Kepala desa bisa jadi saksi. Aku asli orang Qinghe. Aku cuma dulu, waktu antar ikan ke restoran negara, dengar dari tamu di sana, kamu juga tahu kan? Tamu di sana itu pejabat semua. Maaf, aku kebanyakan mikir. Nggak apa-apa. Hampir saja ketahuan cuma karena 2 kalimat. Kedepannya harus lebih hati-hati bicara. Itu proyek rahasia negara. Para pemimpin tidak bisa sembarangan membicarakannya. Harus tenangkan dia dulu, lalu cari kesempatan untuk beritahu organisasi.
Ini, waktunya berangkat kerja? Bukan berangkat kerja. Sepertinya ada kejadian. Perahunya terbalik, ada yang tenggelam. Sepertinya ada yang meninggal. Ayo, kita lihat. Selamatkan orang. Ayo, Paman Zenggui, ada apa ini? Perahu ayah Bauer ditabrak sampai terbalik. Bauer terseret ke darat. Tapi orang dewasa. Nenek moyang kita kalau nemu anak yang tenggelam, selalu gendong sambil lari begini. Semoga jiwanya bisa dikejar kembali. Kacau. Acu, jangan kau bikin ribut, turunkan anak itu. Ini lagi nyoba nyelamatin nyawa. Cara kalian gak bakal bisa nyelamatin orang. kasih anaknya ke sini. Kau mau apa? Mau apa? Song Nianchu, kau mau apa? Jangan sampai kau timpa anaknya sampai mati. Iya. Kau mau apa? Dia cuma anak kecil. Dia lagi nyoba nyelamatin orang. Mana ada cara nyelamatin orang kayak gitu? Aku hidup selama ini belum pernah lihat. Kepala desa, katakan sesuatu. Jangan coba-coba lagi. Anak ini sudah meninggal. Song Nianchu, kau berani-beraninya memperlakukan mayat anakku seperti ini. Aku nggak bakal lupakan ini. Nggak bakal lupa. Kau. Hidup. Wah, Benar-benar diselamatkan sama Song Nianchu. Anakku, anakku, akhirnya kau sadar. Nianchu, terima kasih sudah menyelamatkan anakku. Tadi semua salahku. Gak apa-apa. Aku yang brengsek. Semua salahku. Gak apa. Yang penting anaknya sudah sadar. Kenapa nggak tahu menghindar sedikit? Kalau aku menghindar, bukannya dia yang kena pukul. syukurlah anaknya selamat. Kalian semua pulang saja ya. Pulang. Kepala desa, ini sebenarnya ada apa? Perahu yang baik-baik saja kok bisa terbalik? Ini sebenarnya ada apa? Perahu yang baik-baik saja kok bisa terbalik? Bukannya lagi masalah larang tangkap ikan. Kondisi desa lagi susah. Ayah Bauer, coba pergi diam-diam lihat-lihat. Malah ketemu yang Dafu. Si brengsek ini langsung nabrak perahunya sampai terbalik. Lagi-lagi yang Dafu? Dia itu bukan manusia. Nggak boleh. Kita nggak boleh diam aja soal ini. Terus, mau gimana lagi? Ayah yang Dafu itu ketua brigade. Kalau sampai ribut besar, seluruh desa kita bakal nggak punya jalan hidup. Warga desa hidup susah satu persatu. Kalau nggak cari cara ngatasinnya, beneran bakal mati kelaparan. Kamu baik-baik aja? Kamu udah selamatin anak itu, kok masih kelihatan lesu gitu? Kalau kamu punya kemampuan buat ngelakuin hal-hal itu, tapi karena pengecut nggak berani ambil langkah itu, harus gimana? Aku sebenarnya bisa pakai pengalaman sebagai pengusaha di kehidupan sebelumnya untuk bawa warga desa jadi makmur, tapi malah ngabisin waktu gini aja. Manusia pada dasarnya punya insting menghindari risiko. Dalam hidup ini, akan banyak ketemu hal-hal kayak gini. Ikuti kata hatimu. Selama hatimu nggak menyesal, keputusanmu itu benar. Kalau kamu nggak nyesel dibuang ke sini, Nggak nyesel. kamu benar. Selama hati nggak menyesal, keputusan nggak akan salah. Waktu baru pindah ke sini, aku terbaring setengah tahun.
warga desa yang gantian rawat aku, sekarang hidup mereka susah. Aku nggak bisa karena takut kemampuan ketahuan terus diam aja nggak ngapa-ngapain. Aku udah putusin. Apa? Aku mau mulai usaha. Aku mau bawa desa Qinghe menuju kemakmuran, menuju kemakmuran, menuju kemakmuran. Walaupun dia nyembunyiin rahasia, tapi kegesaannya waktu nyelamatin orang paling gak buktiin dia orang baik. Song Nianchu. Song Nianchu. Baju yang kubawa ditaruh di mana? Wah, godaan fisik yang terang-terangan. Mushian, ternyata kamu suka berusaha diam-diam di belakang. Aku enggak. Kamu kasih aku. Kamu kasih, kamu. Kasih aku. Kecelakaan, kecelakaan. Waktunya kerja. Nanti malam lanjutin lagi. Masak apa sih wanginya? Kamu udah pulang. Pas banget. Sini, coba masakan baru yang kubuat. Kamu kenapa? Enak nggak? Kalau nggak bisa makan, muntahin aja. Pedas banget ya? Menurutku biasa aja. Bukan juga. Cuma tadi nggak sengaja. Sampai keselek. Oh, Enak. Beneran. Enak banget. memang anak teknik, kosakatanya terbatas banget. Lucu banget sih. Ini. Aku berencana pakai ini buat dapetin modal awal untuk memulai bisnis.
Meski enak sih, tapi harganya nggak bakal mahal kan? Lebih baik jangan mengecewakannya. Kalaupun nggak laku, ya aku yang makan aja. Sebentar lagi aku mau ke pasar. Oh, untuk makan siangmu, lauknya makan ini aja. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, kalau terlalu pedas, makan nasi yang banyak. Jaga rumah baik-baik ya. Oke, Kalau gitu, aku pergi dulu. Berkat kamu, Nak, bisa bawa jaring ikan sendiri buat dijual. Jadi menghemat tenaga. Aku kan kuat. Kok rasanya lebih ringan dari bulan lalu? Kurang 1 jaring ikan dari bulan lalu. Sekarang semua belum makan. Kelaparan sampai nggak bisa kerja. Harus cepat-cepat bangun usaha. Lalu ajak semua cari uang. Cepat pergi sana. Hati-hati di jalan. Kalau gitu, aku pergi. Pulang cepat ya. Pak, Acu, mau kirim ikan? hari ini nggak kirim ikan. Cari manajer Lee, ada urusan. Ini untukmu. Coba cicip, ini buatanku sendiri. Dasar kamu, Nak. Setiap datang selalu bawain oleh-oleh. Kamu sendiri yang harus banyak makan. Sudah kurus kayak apa? Aku cuma kelihatannya kurus. Tenagaku banyak kok. Lagi pula, aku malah harus berterima kasih sama Bapak, sudah ngenalin aku sama manajer Lee, biar desa kita bisa jual ikan cari tambahan. Itu karena kamu baik hati. Sudah nolongin orang tua jatuh kayak aku. Ini namanya orang baik dapat balasan baik. Cepat sana. Manajer Lee lagi nunggu di dapur. Siap. Belakangan ini tamu pada kabur parah. Katanya udah bosen sama rasa lama di toko kita. Kalian gak bisa ciptain menu baru apa? Manajer, menciptakan menu baru nggak semudah itu. Terus buat apa aku pekerjain kalian? Kalau tamu terus sedikit gini, mau tunggu bangkrut? Toko kekurangan menu baru. Pas banget. Manajer Lee, Nian Chu, kamu datang. Hari ini bukan hari kirim ikan. hari ini aku bukan mau kirim ikan. Aku baru aja nikah. Bikin makanan kecil khusus, anggap aja oleh-oleh pernikahan, jangan diremehin. Dasar kamu, aku tipe orang kayak gitu? Hadiah ini aku terima ya. Kapan-kapan kalau ada waktu, bawa suamimu ke sini biar aku lihat. Oke. Kalau begitu, Bapak sibuk ya, aku tidak ganggu lagi. Oh iya, ikan potong ini sudah matang. Buka kalengnya, langsung bisa dimakan. Oke, tahu. Harus dimakan ya. Baik. Aku pergi dulu. Ikan ini memang kelihatannya biasa aja. Tapi ini masakan spesial dari koki bintang 5 40 tahun kemudian. Aku yakin mereka pasti suka. Manajer, dia cuma anak perempuan, bisa buat masakan enak apa sih? Aku yang bikin. Pergi sana. Walaupun rasanya tidak enak, itu kan niat baik dari Nian Chu. Ya sudah, ya sudah. Apa baunya? Wah, wangi sekali. Kok bisa wangi banget? Enak? Enak banget. Memang enak segitunya? Masa mulutku ini bohong sama kalian? Nggak percaya? Ayo semua, coba cicipi ikan potongnya. Resep ikan goreng renyah ini, aku belum pernah jumpai sebelumnya. Daging ikannya tidak hanya segar, berbagai bumbunya saling melengkapi. Benar-benar luar biasa. Kan ku bilang enak. Menurut kalian, hidangan ini, kalau dijual di restoran kita, Bakal laris nggak? Pasti laris. Gak masalah. cepat, cari dan bawa Nian Chu kembali. Paman? Nian Chu sudah pergi? Sudah lama pergi. Ada perlu sama dia? Paman, lain kali Nian Chu datang lagi,
tolong tahan dia untukku. Restoran kita bisa bertahan atau tidak, tergantung padanya. Hah? Kapan Nianchu jadi sehebat ini? Acu, Bernain. Kamu sudah pulang. Paman Zenggui, ini uang dari jaring ikan yang dijual. Kalau tidak segera melaut lagi, desa kita bakal susah makan. Tidak apa-apa, Paman Zenggui. Setengah bulan lagi baru giliran desa kita. Urusan cari uang belum ada kepastian, jangan bilang dulu padanya. Bete banget. Tiap hari kerja keras, cuma dapat beberapa poin kerja. Bu, lihat, tanganku sampai lecet. An, lihat tangan adikmu. Dia kapan pernah menderita seperti ini? Kerja manual masih kurang efisien. Kalau bisa buat mesin tenun jaring otomatis, pasti efisiensinya bisa meningkat drastis. Ibu dan adik juga bisa dapat lebih banyak poin kerja tiap hari. Ayah kondisinya bagaimana? Pagi tadi, aku sudah cari dokter. Dokter sudah kasih obat untuk ayahmu. Sudah diminumkan sekali pagi tadi. Sudah lebih segar. Cuma nggak tahu kapan kita bisa pergi dari tempat sialan ini. Langkah demi langkah saja. Ini tidak bisa terburu-buru. Itu. Song Nianchu, baik kepada kamu? Dia baik kepada saya. Itu semua hanya pura-pura. Pada dasarnya dia sama seperti yang Dafu itu, apa bedanya? Sama-sama penjahat yang memaksa dan merampas. Jingmei, Dia adalah penyelamat kita. Itu semua hanya taktiknya. Dia menyelamatkan saya hanya untuk memanfaatkan kamu. Dia melakukan ini karena tertarik pada kamu. Kalau tidak ada Nianchu, Kamu pasti sudah dibawa oleh Yang Dafu. Ayah juga tidak ada uang untuk berobat. Kurangi sikap putri besar kamu. Dia sekarang adalah kakak ipar kamu. Jangan tidak sopan kepada dia. Dia bahkan berani berdebat dengan keluarganya demi saya. Kalau dia benar-benar baik kepada saya, maka saya juga harus lebih baik kepada dia. Apa? kakak, kamu kan tidak makan pedas? Ini ikan yang kakak ipar kamu goreng siang ini. Enak. Saya bawakan untuk kamu dan ibu mencoba. Masakan dia bisa enak sampai mana? Dan juga begitu jelek. Kalau tidak makan, saya bawa pulang. Saya makan. Pas saya juga lapar. Kenapa begitu enak? enak kan? Benar begitu enak? Lebih enak daripada yang saya makan di restoran kota. Bagaimana? Benar enak. Saat keluar hanya tinggal beberapa potong. Dia malah tidak makan, semua diberikan. Kakak, Saya mau makan lagi. Sudah habis. Ini saya siang ini ambil diam-diam dari kakak ipar kamu. Kamu marah ya? Mushian, Saya hanya mengambil separuh makanan siang. Saat kamu pergi, kamu bilang saya makan. Saya pikir saya bisa mengatur sendiri. maaf. Saya tidak akan lagi. kamu merasa saya marah karena kamu bawa makanan untuk keluarga? Benar kan? Yang saya perhatikan adalah kamu. Makanan siang cukup hanya untuk kamu sendiri makan. Kamu bagi separuh tinggal separuh. Lalu kamu sendiri makan apa siang ini? Mushian, kamu adalah pria saya. Kalau kamu mati, kelaparan saya jadi janda kan? Kamu tidak akan jadi janda. Saya. Mushian, saya sudah memberi ibu kamu uang mahar 200 yuan. Mereka tidak akan mati kelaparan. Yang kamu lakukan untuk mereka sudah cukup banyak. Mulai sekarang.
Saya harap kamu bisa lebih memikirkan diri sendiri. Dari sejak saya lahir, semua orang bilang kepada saya memiliki tanggung jawab keluargamu. Ini pertama kali. Ada orang yang menyuruh saya lebih memikirkan diri sendiri. Pokoknya mulai sekarang kamu tidak boleh lagi lapar. Saya bilang dulu ya, pria yang tidak kuat saya tidak mau. Baik, Nah ini baru benar. Ayo pergi. Siang tadi dia janji mau itu malam ini. Orang harus menepati janji kan? Song Nianchu, malu-malu apa sih? Kalian kan suami istri yang sah? kamu, Aku kenapa? Kamu mau mulai? rambut basah harus dikeringkan. Nanti besok kepala bisa pusing. Oh, apa dia sengaja ya? Aku sudah kasih isyarat sejelas ini. Masih belum bergerak juga. Kayaknya nggak mungkin dia nggak bisa. Sudah kering. Oh. Ini gambar apa? Gambar sebuah alat tenun. Kurang lebih. Iya, mesin untuk membuat jaring ikan. Kalau begitu, bukankah bisa sangat meningkatkan efisiensi warga desa dalam membuat jaring saat ini? Aku masih menggambar desainnya. Harus tunggu sampai barangnya jadi dulu. Baru tahu hasilnya bagaimana. Kamu pasti bisa. Kamu benar-benar percaya padaku? Tentu saja. Kalau begitu, tunggu sampai aku selesai membuatnya. Yang pertama untuk kamu coba. Baik, Kamu butuh alat apa? Aku cari di ruang alat ayahku. Aku butuh beberapa kayu. Oh, kayu. Dan juga, Alat untuk mengerjakan kayu. oke. Kalau begitu kamu lanjutkan menggambar, aku bantu cari. Baik. Kamu lihat apa masih kurang sesuatu? Bagus sekali. Dengan ini semua, aku yakin bisa cepat selesai. Malam ini aku lembur, menyelesaikan gambar desainnya. Baik. Sudah selesai ku gambar. Nianchu. Terima kasih. Maaf. Sebelumnya aku curiga kamu mata-mata. Kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui dalam hidupku. Kamu tidak tidur semalaman untuk membuat ini. Ini baru bentuk awalnya. Masih perlu penyempurnaan. Mau coba? Ini cara pakainya bagaimana? Bagaimana? Mushian, kamu hebat sekali. Kamu tahu nggak, mesin ini bisa menghemat berapa banyak tenaga kita? Mushian, mesin ini, kamu mau jual berapa? Aku, Membuat ini hanya karena merajut manual terlalu lambat. Kita baru datang, belum mahir, kerja seharian dapat poin kerja juga sedikit. Jadi, Kamu bikin ini hanya untuk dapat poin kerja lebih banyak? Benar-benar pria teknik tulen, hanya mikirin data dan operasi.
Sama sekali nggak mikirin operasional dan promosi. Kamu ngomong apa sih? Kamu tahu nggak? Mesin ini adalah mesin jaring ikan pertama di desa kita. Kamu sama saja membuka jalan untuk penjaringan mesin di desa kita. Coba pikir betapa besarnya pasar ini. Pasar. Kamu mau main spekulasi? Spekulasi apa? Jangan sembarangan bicara. Oh, aku ingin mendirikan pabrik alat pancing di desa. Memimpin seluruh desa untuk berkembang. Tenang saja. Aku pasti akan mengembangkan dan memajukan hasil karyamu. Dalam hal berbisnis, aku tidak terlalu paham. Kamu punya ide apa? Aku ikut saja pendapatmu. Kamu semalaman tidak tidur kan? Aku akan minta izin untukmu ke Paman Zenggui. Kamu istirahat yang cukup di rumah. Tidak usah, istirahatlah. Kalau gitu, hati-hati ya. Paman Zenggui. Acu, kenapa kamu ke sini? Aku mau minta izin untukku dan Mu Xian. Minta izin? Acu, aku tahu kamu baru menikah. Semuanya masih seru, tapi jangan sampai menyiksa orang sampai mati, Mu Xian. Si anak itu, Kelihatannya lemah dan manja. Aku beritahu kamu, kalau kamu menyiksanya sampai rusak, aku tidak akan bisa mencarikan pria setampan itu lagi untukmu. Jangan ngomong sembarangan. Aku ada urusan penting. Aku tahu, ini juga urusan penting. Kemauan terakhir ayahmu kan, supaya keluarga Songmu punya keturunan. Peribahasa bilang, sapi bisa mati karena kelelahan, tapi tanah tidak akan rusak karena dibajak. Pria dan wanita itu berbeda. Pria itu bisa rusak kalau dipakai. Rusak apa? Aku saja belum pernah memakainya. Aku tahu, aku akan berhati-hati. Paman Zenggui, nanti aku kembali, beritahu kamu kabar baik. Kabar baik apa? Nanti setelah pasti, baru ku beritahu. Bikin penasaran lagi. Sudah lama bikin penasaran. Saatnya juga untuk melihat dana usaha di restoran itu sudah siap seperti apa. Nianchu tidak datang. Kalau dia datang, akan kuberitahu. Pak, aku benar-benar tidak sabar. Kamu masih ingat dia pernah bilang dia tinggal di mana? Nianchu. Akhirnya kamu datang, Manajer Lee. Kamu menunggu orang? Ini teh baru yang baru saja ku dapat. Nianchu, cicipilah, kalau suka, bawa pulang untuk diminum. Manajer Lee, kamu dengan gegap gempita menuangkan teh untukku. Mana aku berani? Kenapa jadi begitu jarak? Nianchu, ada hal yang mau kubicarakan denganmu, kabar baik? Dia sudah masuk perangkap. Dulu, kaleng ikan yang kamu berikan padaku, sudah kucoba. Rasanya sangat enak. Kalau ini dijadikan menu baru untuk restoran kita kuartal ini, pasti akan sukses besar. Membuat nama restoran kita melambung. Manajer Lee, apa yang Bapak inginkan dari saya? Saya ingin membeli resep masakanmu ini. Restoran bersedia membayar 50 yuan untuk hak paten resepnya. 50 yuan. Pedagang licik. Nianchu, ini kan harga yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau bukan karena hubungan kita yang sangat erat ini, saya pasti tidak akan menawarkan harga setinggi ini. Maaf, Manajer Lee. Resep ini tidak bisa saya jual. Ini resep khusus yang Ibu buat untuk ayah. Itu adalah peninggalan mereka yang satu-satunya untukku. Ini, no. 50 yuan memang banyak, tapi tidak bisa mengalahkan perasaan. Kalau Bapak suka, saya nanti bisa buatkan lebih banyak dan berikan kepada Bapak. Main perasaan denganku. Julukanku di kehidupan sebelumnya, batu bara bolong, bukan dapat dengan cuma-cuma. Harganya bisa kita rundingkan. Ini bukan masalah uang. Resep ini saya benar-benar tidak akan menjualnya. Saya tidak bisa jadi anak durhaka. Kalau begitu, jangan dijual. Kalau kamu tidak mau jual resepnya, kamu bisa masak sendiri dan bawa ke restoran. Satu orang paling banyak bisa buat berapa porsi dalam sehari? Dalam sehari, paling banyak 20 porsi. 20 porsi. Agak sedikit. Soalnya, Saya masih harus kerja juga. Lagi pula, barang langka itu berharga. Manajer, Bapak bisa jual terbatas. Dengan begitu, mungkin. Bisa laku lebih baik.
ide yang bagus. Kalau begitu, saya pesan 20 porsi dulu. Untuk 3 hari berturut-turut. Kalau soal harga, bagaimana hitungnya? Restoran, Menetapkan harga masakanmu ini 1 yuan per porsi. Jadi, saya paling tinggi bisa kasih harga beli 70 sen. Bagaimana? Dengan begini, sebulan bisa dapat puluhan yuan. Tadi mau beli paten cuma 50 yuan. Licik. Boleh, baik. Nianchu. Saya juga tahu kondisimu, begini saja, saya berikan dulu uang muka untukmu sebagai modal belanja, nanti, kita langsung tukar barang dengan uang, baik? Saya pasti akan kerja keras. Terima kasih, Manajer Lee. Tunggu. Bawa ini pulang untuk diminum, jangan sungkan. Nanti kalau kamu masak hidangan enak, bawa juga ke sini biar aku cicip. Baik, siap. Terima kasih, Manajer Lee. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, Main peran gadis lugu seperti ini melelahkan sekali. Barang ini harganya lumayan. Kebetulan bisa dibawa pulang untuk dicicipi si tuan muda di rumah. Kok kamu bawa pulang barang sebanyak ini? Aku beli daging sebesar ini, pas buat mengembalikan kondisi tubuhmu. Gak perlu makan sebanyak ini. Gak perlu keluarkan uang banyak untukku. Nggak apa-apa, hari ini aku dapat uang banyak kok. Ada juga teh ini, hadiah dari Manajer Lee, untukmu juga. Kamu dapat uangnya dari mana? Cepat ke sini. Manajer Lee ini sama sekali tidak menjelaskan risiko dan manfaatnya dengan jelas padamu. Transaksi pribadimu dengannya itu spekulasi dan penggelapan. Kalau ketahuan, hukumannya akan berat. Tenang saja. Urusan bisnis ini, sebenarnya, dari awal aku lakukan untuk desa Qinghe. Alasanku tidak terang-terangan bilang ke Manajer Lee, hanya untuk menaikkan harga. Aku juga harus berterima kasih padamu yang memberitahuku, untuk mengikuti kata hati. Aku baru bisa cepat mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal ini. Manusia pada dasarnya memang egois. Saat keluarga kami diasingkan, bahkan saudara-saudara pun menjauh. Kamu susah payah punya cara untuk cari uang. Relakah kamu begitu mudah membagikannya? Saat ayahku meninggal, warga desalah yang bergantian merawatku. Aku ingin membalas budi mereka. Tenang, rumah tangga kecil kita juga akan kujaga dengan baik. Aduh, Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku akan cari Zheng Gui untuk bicara. Kalau aku pulang terlambat, kamu nggak usah tunggu aku. Tidurlah dulu. Nianchu, kamu baru pulang sekarang? Walaupun kamu kuat, tapi kamu kan tetap seorang perempuan. Sudah gelap. Kalau sendirian lewat jalan gelap ketemu penjahat, gimana? Paman Zheng Gui. Aku kesini, ada hal penting yang mau kubicarakan denganmu. Hal apa? Harus dibicarakan malam-malam begini. Aku sudah cari kerjaan untuk desa kita. Hei, cepat ke sini. Maksudmu kita kerjasama dengan restoran negara? Mereka akan memesan 20 porsi setiap hari dari kita. Setelah dikurangi biaya, 1 porsi dapat untung 3 mao. Kalau begitu, sebulan dapat 180 yuan. 180 yuan, iya. Manajer Lee bilang, akan dicoba dulu 3 hari untuk lihat hasilnya. Jangan sampai bocor keluar, ya? Baik, tenang saja. Pamanmu ini tutup mulut banget. Nanti saya buatkan surat keterangan untukmu. Bawa saja, biar nggak ada yang bilang kamu main spekulasi. Paman memang pintar. Kalau urusan ini berhasil, kamu akan jadi penyelamat desa nelayan Qinghe. Kita berdua ngapain bicara begitu kaku? Dulu waktu saya sakit dan terbaring setahun, bukankah semua warga desa yang merawat saya? Kamu memang anak yang baik. Persis seperti ayahmu. Hahaha, akhirnya desa Qinghe punya harapan. Cepat minum. Hahaha. Ini bukan Nianchu? sudah siap semua? Lihat, Ayo, masuk dulu. 2 orang itu berlagak mencurigakan. Pasti lagi ngurusin hal buruk. Hei, Manajer Lee, coba Anda cicip dulu. Lihat rasanya sama atau enggak. Nah, ini rasanya. Nianchu,
Besok kirim 20 porsi lagi untukku. Ah, baik. Ini kaleng cumi baru yang saya buat kemarin. Coba Anda lihat. Cepat sekali sudah bikin menu baru lagi. Mana bisa disebut mengembangkan? Cuma iseng-iseng bikin aja. Anda lihat dulu. Bagaimana kalau kamu kerja di restoran kami saja? Kemampuan saya cuma cukup untuk masak di rumah. Kalau jadi koki, pasti nggak sanggup. Oke. Kalau nanti ada ide, bilang saja padaku. Cumi ini besok bisa dikirim 2 kaleng lagi. Saya kasih cicip ke tamu dulu. Kalau harganya masih pakai harga yang lama? Baik. Oke, sudah sepakat. Ini uang sisanya. Siap. Kalau begitu saya pergi dulu. Anak ini, orang yang bakal sukses besar. Haha, Song Nianchu. Akhirnya ketangkep juga kamu. Kamu berani main spekulasi. Sekarang juga saya cari orang untuk menangkapmu. Apa? Sudah pulang? Sudah makan? Saya simpan makanan untukmu. Tanganmu kenapa? Gak apa-apa. Luka kecil biasa waktu kerja kayu. Gak apa-apa. Sudah luka segini masih kerja? Udah dikasih obat? Luka kecil gini ngapain pakai obat? Gak apa-apa. Kamu bilang nggak apa-apa. Tapi aku nggak terima. Hari ini kamu jangan kerja dulu. Gak perlu segitunya kali. Aku udah pakai obat. Lagi pula, luka di tangan udah sembuh. Telat. Ayah, yang ini. Haha, Yang Dafu, kamu mau apa? ya tentu saja buat menangkapmu. Tangkap aku? Dasar apa kamu menangkap aku? Karena ayahku ketua brigade, karena kamu melakukan bisnis gelap, Aku bisnis gelap? Mana buktinya? kamu bertransaksi dengan manajer Lee dari restoran negara, uangnya masih ada di kantongmu. Aduh, kau, si wajah putih, masih berani melawan? Gimana, si likui wanita di desa kami ini, dia bikinmu takut atau malah melayanimu dengan enak? Wahahahahahahahaha. Song Nianchu, soal kamu mukulin aku tadi, gini aja. Kamu, minta maaf sama aku. Lalu layani aku akan minta ampun ke ayahku. Hari ini kamu kubebaskan. Cih. Walaupun sifatmu jelek, dan gak bisa melayani pria, tapi wajah dan tubuhmu ini nomor 1 di desa, ya kan? Kalau pinter, lepas sendiri, anakku. Kamu si wajah putih, berani mukulin aku. Yang kupukul ya bapakmu. Ayah harus belain aku. Tangkap mereka berdua. Ayah, kamu berani mukulin aku? Anakku, kau keterlaluan. Serang, hajar dia, hajar dia. Ya. Egg. Ayo. Aku nggak percaya. Beberapa pria dewasa kalah sama satu cewek. Serbu. Berhenti, Cepat berhenti. cepat berhenti. Salah paham. Salah paham. Song Nianchu sama si wajah putih itu mukulin kami sampai begini. Beneran salah paham? Itu mulutmu sendiri yang jorok. Su Nianchu punya dugaan bisnis gelap. Kami akan membawanya. Kepala Reguwu. Kamu tidak akan mengganggu pekerjaan kami, kan? Spekulasi ilegal apa? Salah paham. Ini semua salah paham. Aku melihat sendiri mereka bertransaksi. Kurasa kamu cuma melindungi mereka. Tangkap. Tangkap mereka bertiga. Aku lihat siapa yang berani. Mau menangkapku juga? Kalian lihat ini. Ini surat keterangan yang kutulis sendiri untuk Nianchu. Dia bekerja untuk desa. Ini perbuatan baik. Sudah lihat jelas? Palsu? Pasti palsu. Palsu. Ini tertulis jelas dan ada capnya. Masih bilang palsu? Kalau tidak percaya, mari kita pergi ke sekretaris partai kabupaten untuk minta keadilan. Lihat siapa yang melindungi Song Nianchu atau kalian keluarga yang semena-mena. Pergi ya pergi. Ini. Ayah, kenapa kau pukul aku? Diam. Kepala Desa Wu,
Menurutku, ini memang salah paham. Anakku yang tidak punya mata salah lihat. Kami pulang sekarang. Ayah. Kau biarkan anakmu diperlakukan semena-mena begitu? Masalah ini dibiarkan begitu saja? Song Nianchu itu bekerja untuk desa, dimanapun kami yang salah. Kalau sampai ketahuan kau melakukan hal-hal kotor itu, posisiku sebagai ketua regu bisa hilang. Ge. Song Nianchu, tunggu saja. Nianchu, kamu tidak apa-apa. Paman Zhenggui, tidak apa-apa. Aku kuat. Mereka tidak berani menggangguku. Justru kamu ini lemah. Lain kali jangan lagi membelaku. Kalau aku sampai tidak bisa melindungimu, bagaimana aku bisa jadi suamimu? Tidak apa-apa sudah bagus. Hah? Hah? Paman Zhenggui, kamu datang hari ini, mau tanya soal restorannya? Oh, iya. Restorannya bagaimana? Ikan hari ini diterima semua. Untuk besok juga sudah kusiapkan. Wah, baguslah. Paman Zhenggui, kamu tidak perlu khawatir. Kalau manajer Li hanya mau menerima sayuran untuk 3 hari, bagaimana? Aku jamin, walaupun dia hanya terima untuk 3 hari, musim dingin tahun ini warga desa tetap bisa kenyang. Percayalah padaku. Baik, aku percaya padamu. Kalau begitu, kamu lanjutkan pekerjaanmu dulu. Ayo kita masuk juga. Xian, ayahmu sudah sekarat. Barusan dia muntah darah. Cepat pergi. Aku masuk ambil uang dulu. Siapa tahu butuh buat ke rumah sakit. Terima kasih Nianchu. Ayo. Ayah. Ayah, Xian, kamu bilang ayahmu. Ini gimana dong? Kalau ayahmu pergi, aku juga nggak mau hidup lagi. Nanti, aku ikut ayahmu saja pergi bareng. Ibu jangan gitu. Jangan tinggalin aku sendirian. Harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kakak, kamu mau bawa ayah ke rumah sakit? Kita ini elemen yang direformasi. Pergi ke rumah sakit pun gak akan ditangani. Bisa jadi nanti, kita malah akan kena hukuman semua. Jadi maksudmu, supaya kamu sendiri nggak kena hukuman, ayahmu dibiarin mati aja? Mu Jingmei, kamu jadi asing dan menakutkan. Tentu saja bukan itu maksudku. Aku cuma merasa bolak-balik ke sana-sini bisa jadi malah bikin kondisi ayah makin parah. Lagi pula, kalau ayah sadar, dia juga pasti nggak mau kita ambil risiko seperti ini demi dia. Kenapa dulu aku nggak sadar kamu jadi pintar bicara begini? Ibu, beneran mau biarin kakak bawa ayah pergi seperti ini? Gimana kalau ketahuan orang? Gimana kalau di tengah jalan, ayah nggak kuat? Gimana dong? Ibu, cepat larang kakak. Kita cari cara lain. Mu Jingmei, Xian, kita juga nggak punya surat keterangan. Mending kita tunggu lagi. Siapa bilang nggak ada? Surat keterangan sudah kusiapkan. Di luar ada gerobak. Cepat bawa ayah ke rumah sakit. Nianchu, terima kasih. Saudara sendiri, ngapain bilang terima kasih? Cepat pergi. Oke, terima kasih. Ayah sudah lepas dari bahaya untuk sementara. Malam ini aku akan jaga di sini. Di luar juga sudah gelap. Sekarang kamu pulang terlalu berbahaya. Bagaimana kalau... Kamu tidur di kursi ini dulu untuk semalam. Nanti pagi, baru pulang. Sudah, kamu jangan khawatirkan aku. Kamu duduk dan istirahat dulu. Sudah begini, masih memikirkan aku. Nggak boleh. Sudah cukup begini? Santai aja, kamu tegang banget. Aku bersandar pun gak enak. Kamu sudah bangun? Masih pagi. Mau tidur lagi sebentar? Kamu, Semalaman tidak tidur. Tengah malam, sempat tidur sebentar. Syukurlah. Hari ini aku masih harus pergi mengantar barang untuk manajer Lee. Aku duluan ya. Di rumah sakit ini hanya bisa kamu sendiri yang menunggu dulu.
Tidak apa-apa. Aku sendiri yang menunggu bisa. Xian, aku di sini. Cepat pulang dan istirahat. Hati-hati ya. Kakakmu. Xiao Meng. Kakakmu. Aku mau ikut kamu ke desa Qinghe. Keluargaku sekarang adalah elemen reformasi. Lebih baik, jangan berhubungan lagi. Ayahku sudah membimbingmu bertahun-tahun. Aku tahu karaktermu. Kakakmu, biarkan aku ikut kamu. Tidak peduli pada dirimu sendiri. Masih tidak peduli pada Guru Meng juga? Cepat pulang. Kenapa kamu datang? Aku menyelinap keluar. Aku menyelinap keluar. Bertanya-tanya di desa Qinghe, baru menemukan tempat ini. Xiao Meng. Guru Meng pasti sangat khawatir padamu. Cepat pulang. Tapi, Otakku ini lupa memberikan uangnya padanya. Kakakmu, aku di desa Qinghe sudah dengar dari Jingmei. Kamu demi mengobati ayahmu, sampai terpaksa menikah masuk ke keluarga perempuan nelayan. Perempuan desa kasar seperti ini bagaimana dia pantas untukmu? Ini aku sengaja bawa keluar uang, kamu ambil untuk mengobati ayahmu? Lepaskan Diro dari perempuan desa itu. uang ini kamu bawa kembali. Aku tidak bisa terima. Kakakmu, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada perempuan desa itu? Kamu lupa sebelumnya kamu janji padaku akan menikah denganku. Musian, aku tidak tahu kapan kamu punya istri cantik lagi. Nian Chu, jangan salah paham. Aku tidak pernah bilang begitu padanya. Ayah Xiao Meng sebelumnya adalah guruku. Dia memang pernah menjodohkan kami, tapi aku selalu menolak. Xiao Meng hanya seperti adik saja. Dia adalah Song Nianchu, seorang perempuan nelayan. Kok bisa begitu berkelas dan cantik sekali? Kamu anggap dia adik. Dia tidak menganggapmu kakak. Kamu itu yang merebut kakakmu dengan paksa, perempuan nelayan. Xiao Meng, jangan bicara seperti itu. Kakakmu, kamu berubah. Kakakmu, uang ini. Tidak usah kamu pusingkan. Shihan dia tidak kekurangan uang. Kakakmu adalah orang yang sangat hebat. Kalau kamu bersama dia, akan menghambatnya. Aku tahu dia hebat. Aku akan membuatnya bersih kembali. Suamiku tidak perlu kamu khawatirkan. Cepat pulang. Aku berada di desa Qinghe. Hidupnya cukup baik. Kamu pulang saja. Kamu. Masih marah? Uang itu aku tidak akan ambil. Kamu tenang saja. Aku pasti akan bersama kamu mencari uang. Tidak akan selalu membuat kamu menanggung aku. Aku percaya padamu. Tenang saja, urusan keluarga akan cepat terselesaikan. Kamu harus percaya padaku. Kamu cepat rawat ayahmu saja. Aku akan mengantar barang ke manajer Lee dulu. Datang lagi sore. Kalau begitu, hati-hati. Aku pergi. Pergi saja. Jaga keselamatan ya. Ya. Nianchu, cepat masuk. Ayahmu pasti tidak mau melihat aku. Ini buah yang aku beli di koperasi. Kamu bawa masuk untuk ayahmu saja. Aku tidak akan masuk. Tidak apa-apa. Dokter bilang, ayahku sudah sadar. Akan jauh lebih baik. Tetapi Masuk saja. Anak perempuan ini tidak nervous sama sekali, tidak sedikit pun, dengan aura gadis nelayan biasa. Aku dengar dari Xian,
Kamu yang mengantar aku ke rumah sakit. Terima kasih ya. Bapak tidak perlu sungkan. Anda adalah ayah Xian. Aku tidak bisa hanya melihat kamu mengalami masalah. Sangat cocok ya. Kalau tidak masuk keluarga melalui pernikahan saja. Kamu namanya siapa? Namaku Song Nian Chu. Nian yang berarti ingatan, Chu yang berarti awal. Nianchu. Nianchu. Nama ini cukup bagus. Aku waktu itu sakit parah. Tidak tahu urusan kamu dengan Xian. Pernikahan. Aku tidak keberatan. Tetapi tidak bisa menjadi anggota keluarga melalui pernikahan. Mas kawin Xian, kami akan kembalikan kepada Anda sekaligus diberikan mas kawin untuk Anda. Ayah, Bapakmu, Hao menjadi anggota keluarga melalui pernikahan. Aku benar-benar tidak ada cara. Sebelum ayahku meninggal, secara khusus memperingatkan aku, harus menjadi anggota keluarga melalui pernikahan, melanjutkan keturunan. Kalau aku tidak setuju, dia akan mengejar aku dalam mimpi, memukul aku. Kamu, ayah, jangan marah. Kesehatan penting. Bapak, aku janji aku pasti akan baik kepada Xian. Kata-kata ini, bukankah dulu aku katakan kepada ayah mertua, kenapa setelah punya anak masih mendengar kata ini? Ayah, kamu istirahat dulu. Aku antar Nianchu turun. Kan sudah kubilang tadi, ayahmu kalau ketemu aku pasti bakal marah. Ayahku sih, mentalnya nggak segampang itu. Aku sudah tanya dokter, dia tuh cuma penyakit lama yang menumpuk. Cuma kali ini dipancing sama Jing Mei jadi kambuh. Kebetulan banget nih, aku beliin dia suplemen. Bisa buat ngebalikin stamina dia. Mumpung belum gelap, kamu pulang cepat-cepat. Hati-hati di jalan. Kamu juga jaga kesehatan, pasti akan membaik. Kalau gitu aku duluan ya. Dah. Dasar cewek ini, keterlaluan. Cuma anak nelayan kampungan. Bisa-bisanya bikin aku nggak bisa ngomong karena kesel. Nianchu, dia nggak ada niat jahat. Kri, kri, kri. Dasar anak kurang ajar. Baru berapa lama jadi menantu? Ini sudah belain dia. Bukannya dari kecil Bapak ajarin aku sebagai laki-laki harus bertanggung jawab, tugas utama, yaitu melindungi keluarga sendiri? Aduh, Dulu dipukul pun nggak ngomong. Sekarang malah. Pintar ngomong. Jangan ngomong sama aku. Aku sekarang butuh tenangin diri dulu. oke. Kamu istirahat yang cukup. Kalau aku akan jagain kamu di sini. Song Nianchu, Kalian ngapain ke rumahku? sikapmu seperti apa ini? Mamaku bagaimanapun juga adalah mertuamu, kami mau datang ya datang. Kamu masih hidup di mimpi jadi nona besar ya? Jangan cuma makan doang. Pakai otak dikit. Ma, lihat deh dia. Orang tak berpendidikan seperti dia ini yang bikin kakak jadi rusak. aku cari anakku. Suruh dia keluar ketemu aku. Dia di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus kamu kok pulang? Dia kan laki-laki, mana bisa jagain orang? Dia nggak bisa jagain orang. Ya kalian yang pergi sana. Song Nianchu, kalau kamu masih nggak sopan ke mamaku, awas nanti kakak pulang, aku laporin dia, suruh dia cerai sama kamu. Cerai? Boleh. Tapi kembalikan uang maharku. Nggak punya uang? Berani-beraninya kamu berisik di depan rumahku? Daripada khawatirin aku, mending khawatirin diri sendiri. Kenapa ayahmu muntah darah? Kamu tidak tahu? Ibu daripada datang mencari saya. Lebih baik didiklah putri Anda. Hati-hati di jalan, saya tidak akan mengantar.
Jing Mei, ayahmu muntah darah ada hubungannya dengan kamu. Masuk keluarga lain untuk kakakmu. Saya tidak sengaja bicara dan ayah mendengarnya. Mama, saya tidak bermaksud. Kita cepat pulang saja. Kamu belum makan seharian. Jangan sampai ayah belum pulang kamu sudah jatuh sakit. Ayo. Nianchu, produk baru cumi ini juga sangat populer. Mulai besok, kirimkan 30 kaleng lagi setiap hari untuk saya. Baik. Oh ya, manajer Lee yang makan di restoran banyak orang dari luar kota? Ini tidak pasti jumlahnya berubah-ubah. Tapi, Orang luar kota yang ingin makan pasti datang ke tempat kami. Ya memang, saya ada ide baru. Kita bisa membuat kaleng vakum. Ini tidak hanya bisa mengawetkan makanan lebih lama, tapi juga bisa dibawa pulang oleh orang luar kota sebagai oleh-oleh kami. Ide ini bagus. Sebelumnya, ada tamu yang bertanya tentang dibawa pulang, tapi karena sulit dibawa dan masalah daya tahan tidak berhasil. Tapi bukannya kamu bilang produksi terbatas menjaga kesan baru. Kaleng ini muncul berarti tidak terbatas, kan? Ini mudah. Biaya kaleng tinggi harganya naik sedikit, dibandingkan dengan harga makan di restoran berbeda. Wah, otakmu sungguh sangat cerdas. Kamu pasti akan sukses besar. Kalau jadi bos besar, jangan lupakan saya. Saya hanya cerdas di bidang makanan. Kenapa kamu rendah hati? Tapi kamu di sini harus membuat kaleng dan juga memasak? Satu orang bisa mengerjakan semua ini? Desa Qinghe kami, banyak orang, produksi sedikit ini, masih bisa diatasi. Kenapa rasanya gadis ini dari awal sudah berniat mengajak orang desa bekerja bersama? Itu, manajer Lee, saya masih ada urusan. Kalau begitu saya duluan ya, oke. Hati-hati di jalan pulang. Pelan-pelan. Baiklah. Ah, siapapun yang mengerjakannya, yang penting bisa dapat uang, kan? Nianchu, Paman Zhenggui, aku baru saja ingin mencarimu. Tak kira kamu datang sendiri. Iya, Masa percobaan 3 hari sudah lewat. Bagaimana kata manajer Lee? berhasil. Untuk ikan dan cumi, masing-masing pesan 30 porsi, 60 porsi. Berapa banyak uang yang akan kita dapat? 1 porsi, untung 300 rupiah. Sehari bisa dapat 18.000 rupiah. Nianchu, coba cubit aku. Apa aku sedang bermimpi? Kamu kuat sekali ya. Wah, ini beneran. Aku dan manajer Lee rencananya nanti juga mau pakai kaleng vakum. Oh, begitu. Mungkin nanti bisa dijual ke provinsi lain, bahkan sampai ke luar negeri. Jual ke luar negeri masih terlalu jauh. Lebih baik kita tuntaskan dulu Kabupaten Qinghe. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, kita dirikan sebuah studio di desa, seperti pabrik kecil. Lalu, cari satu tempat milik publik di desa. Pilih beberapa warga yang bisa masak untuk membantu. Yang datang bisa kita beri poin kerja. Acu, kamu sudah setahun berurusan dengan manajer Lee. Rasanya kamu paham banyak hal. Iya. Dulu takut ketahuan ada yang aneh. Sekarang, sudah ada alasan yang siap pakai. Butuh berapa orang? Ada calonnya? Untuk sementara, 5 orang dulu. Nanti kalau pesanannya banyak, baru tambah lagi. Untuk saat ini, yang aku lihat cocok adalah Bibi Wu. Sisanya, kita pilih dari warga desa kita. Bibi Wu tidak bisa. Di desa ini, yang paling aku percaya hanya kamu dan Bibi Wu. Kualitas di tahap awal ini harus benar-benar dijaga. Besok harus dikirim. Cepat beritahu mereka. Baik, kalau begitu aku beritahu sekarang. Adakan rapat seluruh desa. Sekarang, Aku. Akan umumkan lewat pengeras suara. Setelah makan malam, kumpul di lapangan, harap diingat. Setiap rumah harus ada wakilnya. Ada pengumuman penting. Mu Jingmei, aku bukan ibumu atau kakakmu yang bisa menasihatimu. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu, Jingmei, sudahlah. Sudah. Apa semua sudah hadir? Yang belum datang, nanti saling beritahu, ya. waktuku sangat terbatas. Tidak akan menunggu lagi. Tenang. Ayo, tenang sebentar. Sedang bicara hal penting. Kamu ini ibu-ibu, ngobrol apa sih? Itu manajer Lee yang beli hasil laut kita, semua tahu kan?
Waktu itu, Nianchu untuk berterima kasih pada manajer Lee pernah masak untuknya. Manajer Lee padanya sangat memuji loh, Bahkan berani berpikir. menyuruhnya ke restoran untuk jadi koki utama. Jadi koki utama di restoran negara, pasti gajinya tinggi. Nianchu bakal sukses. Iya, kan? Anak ini hidupnya susah, kecil-kecil sudah kehilangan ibu, sekarang sudah usia untuk menikah, ayahnya juga pergi. Kenapa? Kenapa? Song Nianchu, seorang gadis nelayan yang tidak bisa apa-apa, kenapa bisa masak di restoran negara? Aku mahir musik, catur, kaligrafi, lukisan, semuanya ahli, tapi malah di sini merajut jaring ikan. Tapi, Nianchu demi desa kita, dia menolak kebaikan manajer Lee. Apa? Bagaimana bisa menolak? Nianchu, Ada apa ini? Pekerjaan sebaik ini, bagaimana bisa ditolak? Bisa tidak cari lagi sih, manajer Lee itu. Bicarakan lagi. Meski Nianchu menolak kebaikan manajer Lee, tapi dia juga berhasil membujuk manajer Lee untuk langsung membeli masakan jadi darinya. Itu bagus sekali. Karena itu, desa kita akan secara khusus membentuk sebuah departemen kerja. Departemen kerja ini perlu merekrut 5 orang. Setiap hari dicatat poin kerja penuh. Ini hal bagus. Aku mau ikut. Aku mau ikut. ajak aku. Sertakan aku. Jangan asal angkat tangan. Jangan asal angkat. Begini, Nianchu ini sudah menentukan 1 orang pilihannya sendiri. Jadi masih tersisa 4 orang. Keempat orang ini, setiap keluarga pilihlah yang masakannya paling enak. Kita putuskan dengan undian. Bagaimana? Baik, baik. Song Nianchu, hanya karena kamu, bahkan kakakku tidak berpihak padaku. Kenapa bisa mendapatkan semua ini? Yang Dafu, Mu Jingmei, kamu masih berani datang mencariku? kamu mau balas dendam kepada Song Nianchu? Song Nianchu berencana menjalankan bisnis ikan kaleng. Kita bisa cari cara untuk mengambil kalengnya dan jual sendiri. Dasar perempuan, kamu lumayan punya akal juga ya. Aku akan mengawasi mereka. Saat waktunya tiba, aku akan beritahu kamu. Ibu Wu, sebentar lagi aku pergi ke kota untuk mengantar barang. Sekalian mampir ke rumah sakit menjenguk Xian. Di sini, aku minta tolong ya. Tenang saja, beberapa ibu-ibu ini sudah berpengalaman, tidak masalah. Kenapa kelihatannya seperti Mu Jingmei? Ibu Wu, saat kamu di sini belakangan ini, hati-hati dan perhatikan. Aku baru saja lihat di depan pintu ada orang yang mencurigakan. Baik, aku akan awasi ketat. Kamu pergi saja. Baik. Aduh, sial. Terakhir kali jadi begitu canggung. Haruskah aku menyapa, atau pura-pura tidak melihat? Nianchu, kamu kok datang? Aku ke sini untuk belanja di pasar. Sekalian mampir menjengukmu. Aku di sini baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Kita. Dokter bilang, kapan bisa keluar dari rumah sakit? Aku akan jemput kamu nanti. Lusa sudah bisa keluar. Kamu tidak perlu repot-repot datang. Aku antar ayah pulang sendiri saja. 1 orang mana bisa gendong pulang? Sudah diputuskan begitu? Lusa aku bawa gerobak untuk menjemputmu. Kalau begitu, maaf merepotkan. Sambil lalu saja. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi antar sayur dulu. Jangan lihat lagi. Orangnya sudah pergi. Ayah. Aku bantu ayah kembali ke kamar. Xian, apakah kamu harus memilih dia? Ayah, selama masa pembuangan ini, kalau bukan karena Nianchu, mungkin aku tidak akan bertahan. Ayo pergi. Kamu putuskan sendiri. Nianchu, kamu ini benar-benar pedagang yang berbakat. Barang yang dipajang kemarin, baru saja ditaruh, langsung habis diborong. Hari ini siapkan berapa? Aku sudah pesan untuk banyak orang.
Hari ini sama, hanya siapkan 20 porsi. Besok, aku siapkan untukmu 50 kaleng. Baik, kalau begitu besok berikan aku 50 kaleng lagi. Kaleng ini kenapa agak berbeda dengan yang kemarin? Oh, stiker di atasnya saya gambar sendiri. Menurutku yang dulu itu agak monoton. Jadi, di samping produknya saya tambahkan lokasi produksinya. Oh, begitu. Itu juga gratis ngepasang iklan buat kita. Lokasi produksi. Desa Nelayan Kinghe. Desa nelayan Kinghe kita ini turun-temurun hidup dari menangkap ikan. Dengan tambahan alamat produksi ini, bisa bikin semua orang tahu bahan-bahan di dalamnya adalah hasil tangkapan kami sendiri. Manajer Lee, saya buru-buru ke rumah sakit untuk menjenguk ayah istri saya. Bagaimana ini? Kalau gitu cepatlah pergi. Baiklah. Cewek ini hari ini kok larinya cepat banget. Aku bilang tadi, cewek ini hari ini kok larinya cepat banget. Di kaleng ini sama sekali nggak disebutin restoran kita. Kalian kok sudah di sini? Sudah nunggu lama? Nggak lama. Ayah mau hemat biaya hidup hari ini. Pagi-pagi, sudah buru-buru, suruh aku pindah dari rumah sakit. Cepat bantu ayahmu naik ke mobil. Aku takut kalian khawatir, makanya duluan ke sini. Nanti, aku masih harus ke koperasi beli barang. Sudah merepotkanmu. Kamu, suamiku, ngomong begitu buat apa? Lagi pula, Aku masih mengharapkanmu. Membuat beberapa mesin jaring lagi. Cepat bantu ayahmu naik ke mobil. Ayo pergi. ayah, Ayah, Tenang saja. Kasur ini bersih. pelan-pelan. Xian, Kamu tarik. Song Nianchu. demi membuatku setuju Xian menikah masuk. Dia sampai melakukan hal seperti ini. Baiklah, kalau gitu kamu tarik dulu sebentar. Kalau capek bilang ya. baik. Sampai. Kalau gitu aku masuk dulu. Dia cewek, masuk belanja aja. Kamu nggak ikut bantu angkat-angkat. Ayah, bukannya ayah nggak suka Nianchu? Kok masih peduli aku bantu dia angkat barang atau enggak? Masa di tengah keranjang ini nggak ada barangnya? Nianchu, tenaganya lumayan besar. Paman. Jangan-jangan paman khawatir sama aku? Enggak, bukan. Mustahil banget. Paman tahu nggak? Banyak negasi sama dengan afirmasi. Anak ini lumayan berpendidikan ya. Biar aku saja. Aku yang urus. Kamu duluan saja. Aku yang bersihkan. Anak ini tenaganya sebesar itu. Nianchu, dia masih ada urusan. Jadi, pulang dulu. Siapa yang nanya dia? Ayah, kapanpun itu. Mulutnya selalu keras. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Jaga kesehatan. Bu, Sayang,
Bu, Jing Mei, hari ini nggak di rumah? Katanya mau belajar masak. Lagi mondar-mandir di studio itu. Kamu, Kok sudah pulang? Ini rumahku. Aku nggak boleh pulang. Ayahmu kan nggak setuju kamu menikah masuk. Jadi, kamu pikir aku nggak akan kembali? Karena aku sudah berjanji padamu, aku nggak akan menyesal. Artinya, kamu masih mau tinggal di rumahku? Masih mau jadi suamiku? Wajah ini, aku sungguh nggak tega. Tentu saja. Jasa orang tua yang membesarkan akan kubalas. Tapi mereka juga nggak bisa mengatur hidupku. Oh ya, hari ini waktu aku pulang, dengar dari ibuku. Akhir-akhir ini Jing Mei suka ke studio. Agak aneh. Dia bahkan nggak minta aku menempatkannya di studio. Memang agak aneh. Ngomong-ngomong, aku beberapa hari ini di depan pintu lihat orang yang mencurigakan. Sepertinya dia. Nggak apa-apa, aku sudah tahu. Oh ya, mesin tenun jarimu ini gimana kabarnya? Aku sudah selesaikan yang kedua. Kamu butuh berapa banyak? Semakin banyak semakin bagus, tapi sendirian terlalu lambat. Dan juga sangat capek. Aku bantu cari beberapa pembantu. Boleh nggak? Tentu saja boleh. Kamu mesin tenun jaring ini bisa bawa manfaat besar buat desa. Kamu nggak takut dicuri ilmunya? Kita belajar ilmu pengetahuan itu untuk menciptakan tenaga kerja yang maju. Kalau ada yang mau belajar, baru kita bisa lebih baik mempromosikannya, membantu lebih banyak orang. Kalau kamu tetap di bidangmu sendiri, pasti akan dikenang sepanjang masa. Mu Xian, baru pantas dengan belajar untuk kebangkitan Tiongkok. Kalimat ini, hati yang tulus ini lebih layak dihormati. Harus bikin dia cepat pulang, lanjut berkontribusi untuk negara. Kalau begitu, terima kasih doanya. Pasti. Kamu sibuk dulu ya, aku panggil Paman Zhenggui. Oke, saatnya promosikan dengan baik padanya barang berharga ini. Pak Zhenggui, aku mau kasih lihat sesuatu yang bagus. Pak Zhenggui, Aduh, Acu, barang bagusmu ini kan aku yang nemuin. Ngapain sih bawa aku lihat dia? Ini apaan sih? Pak Zhenggui, mana ada suruh lihat orang, aku suruh lihat yang ini. Ini apaan? Ini, mesin tenun jaring yang diciptain Xian. Cuma masukin benang ke mesinnya, terus injak pedalnya. Nanti otomatis bisa bikin jaring ikan buat kita. Ini. Jaring yang ditenun ini lebih bagus dari yang ditenun manual. Kata Xian, mesin ini cuma butuh 7 hari, bisa bikin 1 jaring ikan besar. Pak, aku cari Pak hari ini. Mau pinjam beberapa orang, bantu Xian riset mesin barengan. Nanti kalau jumlahnya udah banyak, tiap rumah di desa bisa dapat 1. Barang ini kan buatan kawanmu. Kasih gratis ke orang desa kurang cocok ya. Oh, yang kamu khawatirin itu. Gini aja deh, mesin ini, anggap aja Xian, minjemin ke desa kita. Nanti waktu udah dapat duit dari jaring ikannya. Cuma ambil 10%-nya aja, buat bayar sewa ke Xian. Boleh juga. Kawanmu setuju nggak? Santai aja, dia tuh. Sekarang dengerin aku, jangan lupa, aku punya ini. Ya udah, oke. Niancu, dia kan pinter. Waktu kamu ganggu dia, jangan sampai otaknya rusak. Aku ngerti, Pak Zhenggui, Bapak tenang aja. Kawanmu. Saran yang barusan dikasih Acu, gimana menurutmu? Pak, keluarga kami, semua dengerin Yancu. Bagus banget, bagus banget. Benar-benar pria baik ya. Pak Zhenggui, kamu pilih orang dulu. Oh ya, Yang udah berpengalaman, kalau nggak ketemu, cari aja. Anak muda yang cepat belajar, sementara butuh 3 orang aja. oke. Aku cari orang sekarang. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Pak Zhenggui.
Acu, kami duluan pulang. Oke, Maaf ganggu kalian berdua. Besok pagi kami datang lagi. Ayo. Oke. ini apa? Ini label yang ditempel di kaleng. Tulisannya tempat produksi. Nanti kalau ada yang mau beli, bisa langsung pesen ke kita. Ini cara yang bagus. Aku juga belajar dari orang lain. Tapi, sekarang labelnya cuma gambar tangan aku. Kalau nanti yang beli banyak, gimana dong? Ini boleh aku lihat? Aku bisa bantu kamu bikin cetakan. Kamu beli tinta. Nanti tinggal cetak saja. Pasti jauh lebih cepat. Kamu bisa juga? Ini kan teknik cetak. Ini sederhana kok. Apalagi yang nggak bisa kamu lakukan? Masak. Iya juga. Masing-masing punya keahliannya sendiri. Kemampuan praktik seperti ini memang bukan keahlianku. Orang zaman dulu nggak bohong ya. Di bawah lampu pun kecantikan tetap terlihat. Aku ini masih butuh waktu lama. Kamu masuk dulu istirahat. Kelihatannya lembut banget. Cium suami sendiri, pasti nggak apa-apa. Kamu pelan-pelan aja. Aku ke kantor desa dulu. Sejak kerja di kantor desa aku jadi disayang di rumah. Makanan enak disisain buat aku. Makanya, kita para wanita bisa menyangga setengah langit. Hanya ketika kita punya nilai orang lain, baru akan menghargai kita, memahami kita, dan menyayangi kita. Iya. Malam diranjang gerakannya jadi lebih lembut. Beneran? Wanita di zaman ini benar-benar. Acu kita malu-malu nih. Acu, suamimu tampan banget. Malamnya pasti hebat juga dong. Gimana? Hebat nggak? Aku dengar yang tampan-tampan nggak jago. Yang punyamu itu bisa nggak sih? Iya nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Aku juga pengen tahu bisa nggak. Hebat nggak? Nianchu. Ganteng banget. Benar-benar anak muda yang putih bersih. Ganteng banget. Kamu kok datang? Aku pikir kamu belum pulang sampai larut takut gelap di jalan. Jadi, aku jemput. Acu, cepat pulang yuk. Acu kita beruntung banget. Iya benar. Pulang yuk. Cepat pulang. Acu, lihat. Dia udah nggak sabar nunggu. Cepetan pulang. Malam ini biar aku coba, bisa nggak? Mushian, terima kasih sudah baik banget sama aku. Gimana aku harus balas budi? Gimana kalau aku ganti dengan malam pertama? Boleh nggak? Boleh. Kamu kok. Ngeluarin ini semua? Aku juga nggak tahu harus siapin apa. Aku pikir, ada warna merah lebih bagus.
Suka. Apa kamu diam-diam belajar? Siapa suruh? Tiap hari naruh buku itu di bawah bantal. Telat. Nggak usah buru-buru, aku udah minta izin buat kamu. Bahan-bahannya juga udah aku antar ke kantor desa. Pinggang. Masih sakit nggak? Jangan bicara. Bibi Wu, aku kasih tahu ya. Bu Wu, hari ini harus merepotkanmu untuk membuat 100 kaleng. Ada seseorang yang diam-diam pesan 50 kaleng dariku. Pesanan diam-diam? Bukankah itu spekulasi? Gak apa-apa, orang itu nawar lebih tinggi, 3 rupiah per kaleng. Hari ini jam 5 sore di pasar besar, langsung bayar, langsung barang. Dia punya backing di belakangnya. Kita nggak perlu khawatir. Memang si cewek ini? Dia mau apa sih sebenarnya? Gak apa-apa. Apapun niat jahat yang dia simpan, akhirnya cuma akan merugikan dirinya sendiri. Informasimu ini bisa diandalkan nggak? Jangan sampai susah-susah nyuri 50 kaleng ini, terus malah nggak laku. Orangnya banyak banget, nggak kelihatan siapa. Gini aja, taruh kaleng-kalengnya. Nanti orang itu lihat pasti datang sendiri. Ini kaleng dari restoran negara. Iya, Iya, betul, betul. ini enak banget. Ayo, pada lihat-lihat. Berapa harganya? 10 rupiah. Yang dari restoran negara, kasih aku satu. Kasih aku satu. 10 rupiah, terima. Ambilin aku 1. Ambilin aku 2. Masih ada? Uangnya, terima. Bagus banget ya. Siapa? 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 Siapa yang berani-beraninya? Berani main spekulasi sama kami. Berani-beraninya main spekulasi dengan kami. Kami nggak main spekulasi. Ada surat buktinya? Nggak ada. Nanti Pak Polisi bawa kalian pergi. Song Nianchu. Kamu kok di sini? Kalau aku nggak di sini, gimana bisa nangkep kalian basah kuyup? Ternyata memang kamu. Cewek jahat ini. Kamu sampai adik ipar sendiri aja nggak kasihan. Kakak ipar, Kamu kan kakak iparku. tolong selamatin aku. Ini urusan nggak ada hubungannya sama aku. Semua gara-gara dia. Dasar cewek brengsek. Yang nyari aku kan kamu sendiri. Bilang mau ngancurin Song Nianchu. Sekarang nggak berani ngomong lagi? Ella, Doti, bawa pergi. Nggak ada hubungannya sama aku. Kalian ngapain? Ngapain? Jing Mei. Jing Meiku. Kok dia bisa berubah jadi kayak gini sekarang? Jing Meiku. Bu, kamu masih belum ngerti ya? Justru karena kamu terlalu memanjakannya, dia jadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Dia nggak pernah tahu apa yang benar. Jadi semaunya sendiri, nggak peduli akibatnya. Maksudmu, ini semua salahku? Aduh, udah deh, jangan pada ribut. Aku juga salah. Aku selalu pikir, anak ini masih bisa dibetulin. Nggak nyangka sudah melakukan kesalahan besar. Pak, Jing Mei, kali ini anggap aja pelajaran. Berapapun lama dia ditahan,
Setelah keluar, harus dididik dengan baik. Iya, iya, iya. Menggali sekuat ini? Benci sama kayunya? Atau kamu menyalahkan aku karena merancang agar adikmu ditangkap? Bukan urusanmu. Kalau saja dia tidak punya niat jahat, tidak mungkin sampai seperti ini. Bagaimana yang Dafu menganiaya keluarga kita? Apa dia sudah lupa? Karena kamu sudah berpikir begitu jernih, kenapa masih menyiksa diri sendiri? Waktu kecil aku dibesarkan oleh kakek. Kakek mendidikku dengan sangat ketat. Aku tahu ibu memanjakan Jingmei. Seharusnya aku membawanya pergi bersamaku. Kamu hanya seorang kakak, banyak hal tidak bisa kamu putuskan. Lagi pula, walaupun kamu membawanya pergi, belum tentu dia akan berubah jadi baik. Tapi kalau aku, SST? Tidurlah. Nianchu, Manajer Lee, potongan ikan hari ini sudah siap. Nianchu, ada klien yang ingin membeli kaleng ikan, tapi ada beberapa detail yang ingin dibicarakan denganmu. Kamu ikut aku menemui dia, ya. Baik. Klien ini identitasnya tidak biasa. Nanti masuk ke dalam, kurangi melihat, kurangi bicara. Dia tanya apa, jawab apa, mengerti? Siapa yang begitu misterius? Setelah bertemu, kamu akan tahu. Ayo. Manajer siang. Ini adalah Kamerat Song. Kaleng ikan semuanya hasil karyanya. Halo, Kamerat Song, aku Siang Tianyi. Halo, aku Seng Yanchu. Tidak tahu, Manajer Xiang, berapa banyak kaleng yang Anda butuhkan? Sama, 1000. Produksi desa kami belum memenuhi permintaan. Tapi kalau Anda yakin mau, setelah kontrak ditandatangani, aku akan segera meningkatkan peralatan, pasti bisa memenuhi produksi. Kamu terlihat sangat mahir bernegosiasi. Keluarga bergerak di bidang ini? Tidak, ayah mertuaku dulu berbisnis. Tapi sekarang semuanya sudah diserahkan kepada organisasi. Aku hanya ikut belajar sedikit. Terima kasih kepada ayah mertua, memberikan payung penyamaran yang sempurna. Ayah mertua? Tidak kelihatan. Nona Song, masih muda sudah menikah. Tidak bisa apa-apa. Aku terhadap suamiku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau tidak cepat menikah, takut dia direbut orang lain. Kamerat Song, ternyata masih seorang yang bersifat langsung. Kalau ada kesempatan, aku pasti ingin bertemu suamimu. Baiklah, kalau ada kesempatan, pasti akan perkenalkan kalian. Kalau begitu Manajer Xiang, apakah kita sekarang menandatangani kontrak? Kontrak bisa ditandatangani, tapi aku punya beberapa syarat. Jika Kamerat Song bisa menyetujuinya, aku akan suruh orang segera menyiapkannya. Silakan. Pertama, pesananku sebanyak ini, Kamerat Song seharusnya bisa kasih diskon, kan? Pesanan ini memang besar, tapi biaya juga ikut meningkat. Saya cuma bisa janji, harganya sama seperti yang buat Manajer Lee. Tapi pesanan Bapak ini bisa bikin lebih banyak warga desa kami bisa makan kenyang. Saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih yang tulus. Manajer siang, saya sudah kenal kawan Song cukup lama, memang dia orangnya jujur. Wah, langsung saja saya dijebak di posisi sulit. Tidak mudah ya. Baik, harga bisa kita bicarakan nanti. Tapi, label pada kalengnya, itu harus diubah sesuai desain kami, harus diperbaiki. Nama, produsen, dan alamatnya semuanya harus mengikuti desain kami. Maaf, permintaan ini tidak bisa saya penuhi. Mungkin kita bisa kembali lagi. Mari kita bicarakan lagi masalah harganya. Kawan Song, ini cuma masalah ganti label saja. Kamu lebih rela rugi daripada mau menggantinya. Masalah label ini, saya benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Kalau Bapak bersikeras mau mengubahnya, urusan bisnis ini terpaksa kita batalkan saja. Apa? Baik. Kalau begitu, sepertinya kesepakatan ini gagal. Nianchu, tadi kenapa kamu menolak Manajer siang?
Labelnya diganti juga nggak apa-apa kan? Ini kan pesanan 2000 kaleng per hari, kalau labelnya? Benar seperti kata manajer Siang, bisa ada bisa tidak, dia pasti tidak akan menolak saya. Begitu labelnya ditempel, potongan ikan ini langsung jadi milik mereka. Memangnya ada masalah apa? Lagi pula kan barangnya sudah terjual, dia juga akan bayar. Orang-orang sekarang belum punya konsep merek. Tidak tahu betapa pentingnya membangun sebuah merek. Tidak apa-apa, asalkan produk kita bagus, ditambah platform Managerly ini, pasti akan ada lebih banyak pelanggan yang lebih baik. Mulut gadis ini memang jago. Entah kenapa kamu kok tidak cocok dengan manajer Siang? Mungkin karena kami bukan orang yang sepaham. Kamu sudah pulang. Hmm, Bagaimana hasil pembicaraannya? tidak bagus. Managerly hari ini memperkenalkan seorang bos kepada saya. Mereka mau labelnya diganti punya mereka. Saya tidak mau. Ya sudah, tidak usah. Oh iya, barusan Paman Zenggui datang. Katanya sebelumnya, beberapa mesin tenun jaring sudah selesai. Setelah dibagikan, tugas batch pertama sudah selesai. Dia membantu besok janjian dengan pemilik pabrik alat pancing. Lihat mereka mau beli atau tidak. Bagus. Kebetulan akhir-akhir ini restoran tidak ada pesanan baru. Jaring ikan ini bisa menutupi kekurangannya. Lihat, keringatmu sampai memenuhi kepala. Kotor. Aku saja tidak mengeluh air liurmu kotor. Song Nianchu, kamu kan perempuan? Bisa nggak sedikit lebih anggun? Baru pertama kali kenal aku? Hei, Musian, kamu mau apa? Melakukan hal-hal yang kurang sopan itu. Ternyata kamu juga tidak jujur ya. Belajar darimu. Apa maksudnya belajar dariku? Kualitas yang sangat bagus, lihat. Lubang jaringnya seragam, simpul jaringnya halus dan licin. Wah, ini benar-benar luar biasa, Kamerat Song. Untuk jaring ikan berkualitas seperti ini, berapa banyak yang bisa kalian sediakan? Kamu mau berapa banyak? Kalau mau sekaligus 50 lembar? Kalau ada jaring ikan sebaik ini, kuota produksi kuartal ini tidak perlu khawatir. Kalau direktur mau 50 lembar, saya bisa mengirimkan setiap 7 hari sekali. Dalam 40 hari, saya bisa kirim semuanya. Kamu tidak bercanda denganku, kan? Berani tanda kontrak denganku? Kenapa tidak berani? Kalau begitu, saya akan suruh orang siapkan kontrak sekarang. Baik, Kamerat Song. silakan lihat kontraknya. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Ayo. Ayo, Baik. kalau begitu, saya tunggu 7 hari lagi untuk kiriman pertama. Tapi kualitasnya harus sama dengan hari ini, persis sama. Kalau tidak, saya tidak akan terima barangnya. Ah, tenang saja. Saya jamin kualitasnya pasti sama. Kalau ada masalah dengan kualitasnya, silakan cari saya. Baik. Hei, Ada apa, Manajer Lee? Cepat ikut saya. Ada masalah besar. Masalah apa? Jelaskan dulu. Jangan-jangan kamu cari lagi mitra kerja yang tidak bisa diandalkan. Apa sih? Ada wartawan dari Guangming Daily yang mau mewawancarai kamu, Nian Chu. Kamu akan terkenal. Hah? Wartawan Liu. Ini adalah produsen ikan kaleng, Kamerat Song Nian Chu. halo, Kamerat Song. Saya wartawan dari Guangming Daily, Liu Aihua. Halo. Kamerat Song, ikan kalengmu benar-benar sangat lezat. Setelah berbincang dengan manajer tadi, saya rasa kamu sangat cocok untuk salah satu rubrik di koran kami, ingin membuat wawancara khusus untukmu. Apakah? Wawancara yang bisa dimuat di koran? Ya, kami akan punya rubrik khusus. Promosi dari langit, ruang di Guangming Daily. Kaleng dari desa ikan Qinghe paling tidak akan terkenal di seluruh kabupaten. Boleh juga, saya siap diwawancara kapan saja. Bagus, saya bawa peralatannya. Mari kita mulai sekarang, mulai saja. Saya akan bertanya beberapa hal sederhana.
Hanya mengandalkan penangkapan ikan tidak cukup. Jadi kami memanfaatkan potongan ikan. Untuk menggerakkan ekonomi seluruh desa. Awalnya produksinya tidak tinggi, tapi sekarang kami perlahan meningkatkannya. Rasa aslinya sangat penting, lalu desain kalengnya. Saudara Song, benarkah Anda tidak pernah bersekolah? Hah? Maaf, hanya karena cara bicara dan wawasan Anda. Sulit dipercaya bahwa Anda tidak pernah sekolah. Mungkin ingatan dari kehidupan sebelumnya belum hilang? Cara bicaramu menarik. Oh iya, wartawan Liu, Anda kan sering pergi untuk wawancara? Pasti tahu banyak kabar ya? Ada satu hal ingin saya tanyakan pada Anda. Siapa yang membuat saudara Song menanyakannya dengan hati-hati begini? Itu, keluargamu, Anda tahu? Yang dulu dikirim ke desa itu. Sepertinya pernah dengar. Anak sulung keluargamu bekerja di Institut Riset Fisika Nuklir, meneliti rudal. Saya pernah beruntung mewawancarai dekan mereka. Dia sangat mengagumi anak sulung keluargamu. Kalau begitu, tahukah Anda alasan spesifik keluarga mereka dikirim ke desa? Sepertinya karena menyembunyikan surat dari luar negeri lalu dilaporkan. Waktu itu dekan juga membela mereka. Sayangnya tidak ada bukti. Oh, baik, saya mengerti. Terima kasih wartawan Liu. Bukan hal besar. Kalau begitu kita akhiri di sini dulu, baik. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Nianchu. Kali ini kamu benar-benar akan sukses besar. Ini masih jauh dari target saya. Hei, Xian. Sepertinya kamu tidak pernah memberitahuku tentang keluargamu yang dikirim ke desa. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Bukan sengaja tidak bilang. Hanya saja waktu itu baru dikirim, hati masih sedikit tidak rela. Jadi tidak ingin membicarakannya. Waktu itu ada yang melaporkan keluarga kami menyimpan surat dari luar negeri. Sebenarnya itu surat yang kubawa pulang saat kuliah di luar negeri. Tapi tidak ada yang percaya. Di surat itu tidak ada cap pos dan alamat. Seharusnya mudah dibedakan. Waktu itu, kalau ada laporan, pasti diperiksa. Tidak ada cara. Suratnya mana? Bisa kulihat? Surat ini tidak ada isinya. Mudah dibuktikan, bukan surat dari luar negeri. Dalam ingatanku, sebentar lagi akan ada gelombang rehabilitasi. Mungkin bisa dicoba. Malam ini mengingatkanmu pada kenangan sedih. Mau tidak kuberi kompensasi? Nianchu, kamu suruh aku kumpulin semua warga desa. Buat apa sih? Paman Zenggui, nanti kamu akan tahu. Apa semua orang sudah datang lengkap? Semuanya, kita semua sudah tahu ya. Desa kita sedang menjual potongan ikan dan jaring ikan. Baru-baru ini aku hitung, desa kita total mendapat untung 10.000 yuan. Wah! Dan lagi, kaleng ikan desa kita sebentar lagi akan masuk koran Guangming Daily. Nanti penjualan potongan ikan pasti akan melonjak. Acu, apa aku tidak salah dengar? Desa kita akan jadi desa 10.000 yuan. Guangming Daily, berarti desa kita akan terkenal dong? Ya, kalian tidak salah dengar. Hari ini, kita ambil dulu 320 yuan untuk dibagikan. Selanjutnya, aku usul, kita bisa dirikan pabrik di desa. Uang sisanya akan dipakai sebagai modal awal. Nanti kita semua akan voting bersama. Untuk memutuskan soal pembangunan pabrik. Sekarang antri yang rapi untuk ambil bagiannya. Ayo, jangan berdesak-desakan. Kok poin kerjanya cuma 7 mau? Apa hitungannya salah?
Lihat kamu, tiap hari telat pulang cepat, masih kalah sama anak kecil. Mana ada poin kerja? Mu Jingmei, bisa dapat 7 mau saja kamu harus bersyukur. Kalau bukan karena kasusmu ringan, sekarang kamu sudah seperti yang Dafu, harus dikurung 3 tahun di dalam. Kenapa? Apa masih kurang puas kerja dan introspeksi di dalam sana? Hidup untuk kedua kalinya, aku ingin menjadi pengusaha yang diakui media resmi untuk melakukan sesuatu dengan tulus bagi semua orang. Pabrik kaleng desa nelayan Qinghe kita resmi dibuka. Desa kita masuk koran. Desa kita masuk koran. Benarkah? Masuk koran. Benar-benar masuk ya. Dan desa kita juga dapat pesanan besar 1000 unit. 1000 pesanan. Bagus sekali. Aku juga tidak menyangka. Beberapa bulan lalu, desa kita masih sibuk memikirkan hidup. Acu, sungguh terima kasih ya. Terima kasih. Paman Zenggui, semua orang di desa kita seperti keluarga sendiri. Keluarga sendiri ngapain sungkan-sungkan? Terima kasih, terima kasih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Acu, di depan rumahmu ada orang dari kota. Orang dari kota. Iya. Ini. Kamu Song Nianchu, kan? Kalian semua anak-anak yang baik, Nianchu, aku datang untuk memberitahu Xian tentang rehabilitasi nama keluargamu. Sejak Xian dikirim ke sini, Kenan, aku selalu mengikuti kabarnya. Surat rehabilitasimu, begitu diajukan, aku langsung tahu. Jadi begitu masalah rehabilitasi inilah keluar, aku langsung buru-buru ke sini. Xihan, orang yang sangat berbakat, tidak pantas menanggung tuduhan palsu. Xiao An, kamu berencana kapan kembali ke Institut Penelitian, M? Untuk sementara, belum dulu. Direktur, tenang saja. Aku di sini, tetap bisa melakukan penelitian. Aku akan rutin kembali ke institut untuk melaporkan hasil. Bisnis Nianchu di sini sangat bagus. Aku percaya. Kami akan segera bisa kembali. Bagus. Aku percaya padamu. Aku tunggu. Direktur, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Xian, kita akan segera bisa kembali ke kota. Aku percaya padamu. Teman-teman, aku Song Nianchu. Hari ini, alasan aku bisa berdiri di sini adalah hasil kerja keras kita semua. Aku mau berterima kasih sama kalian semua. Nah, kamilah yang harus berterima kasih padamu. Kamu yang membawa seluruh kabupaten kita. Hidup sejahtera. Selain itu, aku juga mau berterima kasih pada satu orang lagi. Dialah yang membuatku mengambil langkah berani pertama. Dan juga dia yang selalu mendukungku diam-diam di belakang. Siapa? 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 Siapa itu? Nggak tahu. Siapa sih? Kasih tahu kami dong. Iya, siapa sih? Cepat kasih tahu kami. Manusia. Punya naluri untuk menghindari risiko. Dalam hidup ini, akan banyak menghadapi hal seperti ini. Ikuti kata hatimu. Asal hatimu tidak menyesal, keputusanmu sudah benar. Aku selesai menggambar. Direktur, Sudah ketemu? Akhirnya ketemu, sudah ketemu, negara kita akhirnya akan punya peralatan. Bagus sekali, Direktur. Kita berhasil. Berhasil.